ngejalanin kuliah itu, di kuliah dia jadi nggak perform karena dia nggak suka, dia bingung gitu ya, seperti itu. Jadi kita perlu memberikan kesempatan ya untuk mengeksplorasi, ya mungkin kasih tahu positif negatifnya apa, pandangan ibu begini, pandangan ayah begini gitu, kakak sukanya apa gitu ya. Jadi dia juga merasa punya kesempatan menyampaikan pandangannya gitu. Jadi apa yang dia pilih nanti jadi mantep, bisa masuklah ke fidelity ini Bapak Ibu ya. Terus kita lanjut ke masa dewasa muda. Nah, ini 18 sampai 40 tahun. Di sini fokusnya adalah mengembangkan keintiman dan hubungan yang dekat dengan orang lain. Jadi selain keluarga misalnya gitu ya. Jadi apa sih, jodoh gitu lah ya, teman hidup gitu ibaratnya di sini gitu ya. Jadi mulai kan tadi ya, identitasnya udah lebih matang, udah tahu mau ngapain. Kemudian aku mulai mencari seseorang yang mungkin bisa lebih dekat gitu ya. Dan ini nanti yang kita konfliknya atau krisisnya adalah intimacy versus isolation sebutannya. Jadi kalau seseorang nggak bisa mengembangkan kedekatan gitu ya, takut akan komitmen, atau mungkin ini Bapak Ibu tahu ghosting, di ghosting ya, udah dekat ya, tahu berarti pasti ya. Segenerasi ya. Udah dekat, aduh takut nanti dia ninggalin aku, atau udah dekat takut nanti dia selingkuh gak jadi ya kan, aduh ini memicu trauma aku gak jadi, udah gak kelar deh gitu kan gitu. Nah ini yang bisa membawa ke si isolation itu. Jadi udah aku nggak mengembangkan relasi yang bermakna sama orang, udah di permukaan aja gitu ya. Nah ini perlu diatasi gitu ya, perlu dilatih tentunya gitu ya, supaya membangun trust ke orang lain gitu ya. Nah setelah bisa mengatasi krisis ini, yang muncul adalah love gitu ya. Jadi ya tadi kemampuan untuk membangun relasi yang lebih dalam ya. Oke, terus dari sini lanjut ke masa dewasa gitu. Nah ini namanya generativity versus stagnation. Nah ini buat kita yang di usia 40 sampai 65 tahun. Nah di sini udah masanya mengembangkan keluarga sendiri ya, udah punya keluarga sendiri. Aku pengen kontribusi apa ya ke masyarakat. Biasanya berkontribusi ke masyarakat lewat apa? Kerja ya, bersosial bener ya kan, ikut komunitas gini ya Bu, melestarikan kebaya, aku udah contribute buat Indonesia ya kan. Terus juga misalnya anak-anak gitu ya, merawat anak-anak, udah ngegedein anak-anak yang baik gitu ya, itu kan bentuk kita juga berkontribusi ke masyarakat ya, seperti itu. Jadi ini nanti yang muncul basic virtue-nya adalah care ya. Nah ini kenapa saya kasih garis putus-putus gitu ya di masa dewasa, karena ini dekat banget sama masa kematangan ya gitu. Masa dewasa ini kita udah sangat boleh gitu ya, perlu ya bersiap-siap masuk ke masa lansianya kita ya. Nah yang ke-8 ada masa kematangan gitu ya, usia 65 tahun ke atas. Nah di sini krisisnya adalah ego integrity versus despair. Nah di sini udah sampai masanya merefleksikan kembali, melihat ke belakang, hidupku tuh kayak apa ya, evaluasi diri ya, apa yang udah aku lakukan sama hidupku, aku udah menjalaninya sesuai nilai-nilai yang aku punya belum, bekalku udah banyak belum sih gitu ya, anak-anakku udah pada jadi, cucuku juga ya, suamiku udah gak ada sih, atau istriku udah gak ada sih, aku bisa ngapain dong ya sekarang gitu. Jadi refleksi seperti itu, melihat ke belakang ya. Nah ini kita akan bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah kalau tadi pertanyaannya di awal, menjadi lansia yang bijaksana kan ya. Nah kenapa? Karena ketika bisa menyelesaikan krisis ini, yang muncul adalah wisdom, kebijaksanaan. Yuk kita bahas lebih lanjut ya. Nah ini integrity versus